Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Burki akan melanjutkan lagi untuk memberikan materi tentang puasa. Nah, selanjutnya itu puasa sunnah. Nah, pasti teman-teman sudah ada yang pernah tahu puasa sunnah dan sudah ada yang pernah melakukan puasa sunnah gitu. Tapi puasa sunnah itu juga ada bermacam-macam. Nah, sebelumnya puasa sunnah ini yaitu kebalikan dari puasa wajib. Nah, puasa sunnah ini kalau misalkan teman-teman mengerjakan mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau teman-teman tidak melakukan puasa sunnah ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melakukannya, ya insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, selanjutnya itu Bulki akan menjelaskan beberapa puasa sunnah. Ya, yang pertama yaitu puasa Syawal. Teman-teman mungkin udah ada yang pernah tahu tentang puasa Syawal dan mungkin juga ada yang belum tahu tentang puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu sendiri yaitu puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Nah, puasa ini dilakukan dalam waktu 6 hari. Tetapi 6 harinya itu bisa diselang-seling. Tapi tetap persyaratannya masih di dalam bulan Syawal. Nah, puasa Syawal ini dilakukan setelah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan. Jadi setelah teman-teman melakukan Idul Fitri, hari kemenangan, nah itu sehari atau 2 hari setelah itu teman-teman boleh melakukan puasa Syawal itu. Tahu nggak teman-teman, puasa Syawal itu halnya seperti apa? Jadi ada hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan puasa Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah. Teman-teman bayangin nggak? Teman-teman melakukan puasa selama setahun, kira-kira mampu nggak? Nah, dengan itu Allah memberikan puasa sunnah Syawal ini, yaitu untuk siapapun yang mau mendapatkan pahala selama puasa 1 tahun, itu boleh dikerjakan. Oke, selanjutnya itu puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini dilakukan untuk bagi orang-orang yang tidak pergi haji. Jadi kalau misalkan teman-teman pada waktu haji, teman-teman tidak pergi haji, teman-teman bisa melakukan puasa ini, puasa Arafah ini. Nah, puasa Arafah ini juga mempunyai banyak keistimewaannya, yaitu bagi yang melakukan puasa Arafah ini, uh, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya selama pada tahun lalu dan serta dosa-dosa yang di tahun yang akan datang. Jadi tuh Masya Allah keren banget kan. Jadi dosa yang teman-teman lakukan di tahun lalu akan hilang, dan dosa yang teman-teman akan dosa-dosa yang tahun yang akan datang, ya auzubillahi min zalik, ya jangan sampai teman-teman melakukan dosa ya, tapi manusia itu tidak luput dari dosa. Jadinya dosa, penghapusan dosa yang tahun lalu dan yang akan datang itu puasa Arafah. Nah, ada yang sama nih teman-teman, yaitu puasa Tarwiyah. Nah, puasa Tarwiyah itu juga sama, yaitu puasa yang dilakukan untuk umat muslim yang tidak pergi haji. Gitu. Jadinya puasa ini dilakukan di hari ke-8 bulan Zulhijjah. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan tidak melakukan pergi haji, bisa juga melakukan puasa tarwiyah ini. Nah, puasa tarwiyah ini juga sama nih, teman-teman dapat pahalanya, dapat keistimewaan, keuntungannya. Yaitu teman-teman akan dihapuskan segala dosa-dosa yang teman-teman telah lakukan selama setahun kemarin. Jadinya Masya Allah, itu Allah benar-benar baik sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh, kalau misalkan nggak sungguh-sungguh ya sama aja gitu kan. Mendingan teman-teman nggak usah puasa, karena ini sunnah gitu. Oke, selanjutnya yaitu puasa Senin Kamis. Nah, ini puasa yang teman-teman sering dengar. Bahkan mungkin salah satu dari teman-teman pernah melakukan puasa ini.
Nah, jadinya puasa Senin Kamis ini puasa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menganjurkan untuk pengikutnya, yaitu kita sebagai pengikutnya, untuk melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, kenapa Nabi Muhammad melakukan puasa Senin Kamis? Karena di hari Senin itu adalah kelahirannya Nabi Muhammad, dan sedangkan di hari Kamisnya itu adalah turunnya Al-Quran. Masya Allah, jadinya itu hari pertama diturunnya Al-Quran. Jadi makanya Nabi Muhammad melakukan puasa Senin Kamis untuk mungkin salah satunya memperingati gitu, memperingati hari kelahirannya maupun memperingati pertamanya turunnya Al-Quran, atau mensyukuri. Selanjutnya ini puasa Daud. Nah, ini puasa Daud mungkin teman-teman udah pernah ada yang dengar. Jadi puasa Daud ini yaitu puasa yang dilakukan selang-seling. Jadi misalkan hari ini puasa, besoknya tidak. Terus besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Dan seterusnya. Jadi puasa Daud ini dilakukan oleh Nabi Daud alaihi wassalam. Sesuai dengan namanya ya. Jadi puasa Daud itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Dan puasa ini adalah salah satu puasa yang sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau misalkan teman-teman sama ingin melakukan puasa Daud, Masya Allah itu adalah puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa ini minimal 3 kali dilakukan dalam sebulan. Nah, puasa ini diutamakan dilakukan pada bulan Ayyamul Bid. Nah, bulan Ayyamul Bid ini adalah hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriyah atau kalender Islam. Nah, Ayyamul Bid ini juga punya arti nih teman-teman, yaitu hari putih, karena pada malam-malam tersebut itu bulan purnama bersinarnya dengan sinar purnama yang sinar rembulan yang putih itu. Jadinya Masya Allah, kalau misalkan teman-teman ingin puasa Ayyamul Bid bisa dilakukan. Jadi minimal 3 kali dalam sebulan. Nah itu, tapi tetap itu pada waktu bulan Hijriyah atau bulan pada kalender Islam. Oke, selanjutnya yaitu puasa Sya'ban. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kan yang namanya nisfu Sya'ban. Oke, jadi bulan nisfu Sya'ban ini juga dianjurkan untuk umat Islam. Nah, kenapa dianjurkan? Karena di bulan nisfu Sya'ban, Masya Allah susah banget ya. Nisfu Sya'ban ini banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan. Nah, salah satunya pahala yang Allah berikan itu yaitu dengan cara berpuasa. Nah, puasa Sya'ban gitu. Jadinya kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan pahala lagi, ya teman-teman bisa melakukan puasa nisfu Sya'ban ini, puasa Sya'ban ini. Oke, baik teman-teman, itu saja materi yang belum saya berikan, dan insya Allah akan ada materi selanjutnya yaitu tentang puasa yang diharamkan. Nah, jadi Allah itu adil ya. Ada puasa yang diperbolehkan, diwajibkan, ada puasa sunnah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak apa-apa, dan ada yang puasa haram, jadi sama sekali tidak boleh dilakukan. Nah, untuk puasa haram nanti akan ada materi tersendiri, jadi teman-teman akan mendapatkan materi itu. Oke, dah itu aja dari Buluki, cukup sekian dari Buluki, udah panjang banget kan? Nah, makanya Bluki bilang Bluki bagi dua karena emang panjang banget untuk materinya. Baik, itu saja dari Bluki. Selamat berpuasa ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.